Vivi. Vi, 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 Vi. Vi. Kamu kenapa? Senang banget akhirnya bisa pulang. Vivi ya? Astagfirullahaladzim. Vivi ya? Kenapa mas? Saveri, masa lupa sama aku? Ferry? Iya. Ferry, teman kecil kamu dulu. Masa kamu lupa sama aku? Kamu ngeliat apa di atas sana? Oh, enggak. Baju kamu terbuka. Apa karena kacamata saya yang tembus pandangnya? Ternyata memang terbuka. Kamu kerja di mana? Bentar. Ferry. Ferry teman kecil kamu dulu. Aku lama di pondok. Jadi... Oh, yang anak pesantren ya? Iya. Oke. Terbuka dari mana ya? Ini transparan. Iya, kalau baju terbuka itu aku pakai tank top, aku buka gini. Aku pakai celana pendek atau aku pakai rok mini, itu baru terbuka. Ya, aku dengar kamu katanya kerja di luar negeri. Memang kehidupan di situ mungkin bebas dan wajar aja kayak gitu. Tapi kita hidup di kampung. Fer, kamu sendiri dari mana? Karena keluar dari pesantren nih. Terus masuk kampung ini, kamu ketemu aku, tiba-tiba nyeramain aku. Gak nyeramain, cuma ngingetin aja. Takutnya nanti ada persepsi jelek dari masyarakat. Aku kan gak lagi telanjang. Enggak, maksudnya kita beda. Bukan di kota, bukan di negara-negara Ya yang... udah, ngapain ngedengerin orang? Justru kita harus jaga-jaga diri aja. Gini ya Fer, aku pengen balik, aku pengen pulang, aku pengen ke kampung ini lagi karena aku pengen ngerasain masa-masa kecil aku. Kalau boleh aku... Kerjaan di luar sana bikin capek, makanya aku butuh pulang, aku butuh rehat di sini. Iya, oke. Gak apa-apa. Tapi kalau boleh saya kasih saran ya, sesuai ajaran agama, Mbak Vivi kan juga Islam. Saya paham kok, saya nggak bisa. Kamu ini kebiasaan deh. Kebiasaan kenapa, sayang? Pel-pelan udah rusak, udah sobek gini masih aja dipakai. Pel-pelan? Iya. Kok bisa? Ya ini udah sobek kayak gini sampai ke atas. Ini namanya style. Style? Aku belajar style, makanya ini memang gayanya kayak begini. Kamu nih gak tahu ya, aku belajar fashion. Tahu nggak? Terus kamu pikir aku nggak belajar juga gitu? Iya makanya, kamu... Sayang. Serbet aja dijadiin baju. Apa sih berlebihan? Itu kayak garis-garis. Sayang. Oh, enggak ya? Gini, sobek sih sobek, tapi nggak sampai ke atas gini. Kalau nih sobekannya sampai ke atas gimana? Terlalu ke atas ya? Ya iya. Berarti guntingnya aku terlalu ke atas. Ya udah ntar tambahin kain ya di bawah. Oh iya, dijahit lagi. Udah kamu bercanda mulu. Habisnya sih aku seneng kalau ketemu sama kamu. Makanya suka ketawa. Aku lihat kamu senyum aja, aku juga ikut bahagia. Idi, udah pacaran 3 tahun, masih aja gombal. Lah, Udah basi. buktinya kamu masih ketawa. Salting tipis-tipis. Dari situ sayang. Bentar lagi Pak Nur, kenapa? kakakku nyampe. Cuman nggak tahu dia sekarang di mana. Ini lagi di jalan. Sayang. Ya. Udah
3 tahun kita pacaran aku masih belum tahu kakak kamu kerja apa di sana. Iya, maksudnya aurat itu memang harus ditutupi. Ini kan udah tertutup sih. Harus pakai cadar. Enggak, transparan aja Mbak. Mungkin lebih ditutup aja. Fer, kamu tuh nggak bisa ya menjudge seseorang dengan lihat dari penampilannya aja. Saya tidak ngejudge. Belum tentu orang yang kayak gini, belum tentu orang-orang yang berpenampilan. Bener, ya itu benar, betul. Paham kan? Belum tentu, tapi kita harus menjaga aja. Kalau kita baik hati, kalau kita menurut kita baik, ya kita lebih perbaiki lagi dalam cara berpakaian kita. Ya, saya paham itu. Kamu nggak perlu ngajarin. Dari dulu saya sekolah juga udah dikasih tahu. Nah itu tahu, kenapa masih... Ya suka-suka saya dong. Dosa-dosa saya. Seenggaknya kita bisa lebih baik lagi. Setiap Dalam apapun. orang memang mau lebih baik. Gak usah diajarin, saya juga paham. Iya. Sebelum orang-orang yang ngejudge, lebih baik saya sebagai teman dulu masih kecil yang ngingetin. Ya udah kalau gitu bagus dong. Kalau mereka sampai ngomongin saya nih, kalau sekampung ini ngomongin saya, ya udah berarti pahala buat saya udah ngomongin saya gitu kan? Adil. Tapi akan menjadi dosa besar juga ketika aurat Mbak dipertontonkan. Ya udah saya dosa, mereka dosa. Saya juga dapat pahala dari mereka. Selesai. Gak Ribet gitu banget sih. konsepnya Mbak. Aurat itu sama Allah diperuntukkan untuk biar Mbak sebagai wanita tuh bisa lebih berharga lagi. Masjid di sebelah mana sih, Fer? Masjid sebelah barat. Ya udah kamu nanti ceramah di sana aja. Ya, baik. Kalau nggak Assalamualaikum. suka, nggak usah dilihat. Selesai kan? Saya cuma ngingetin Mbak. Assalamualaikum. Kakak itu, panggil kakak, biasanya panggil mbak biar agak keren gitu. Kayak orang-orang kota ya kan. Ya kakakku tuh kerja di Taiwan, kerja di pabrik casing. Pabrik casing. Case handphone. Oh, Ya, bentar. Emang di Indonesia nggak ada ya pabrik casing? sebenarnya ada, cuman Ngapain jauh-jauh? iya gaji di Taiwan tuh kan gede sayang. Oh, Jadi kakakku pengennya kerja ke Taiwan biar mencukupi kebutuhan aku, kebutuhannya sendiri. keren Makanya banget ya. rumah ini sekarang udah ya lumayan bagus lah, nggak kayak dulu. Hebat banget kakak kamu. Ya, kayak aku. Dia perempuan tapi lebih mandiri daripada adenya. Aku sekarang kan mandiri, tinggal sendiri. Ini cuma tinggal sendiri. Apa-apa sendiri ya kan? Tapi yang biayain mbak kamu. Oh ya, by the way, kakak aku juga ntar balik dari pesantren. Bilang kakak juga, padahal biasanya Mas. Ya udah, kita sepakat ya panggil mas dan mbak. Ya udah. Emang datang kapan? Ntar sore. Ntar sore. Oh. Ya. Mungkin mbak aku juga nanti sore. Serius. Nggak ada kabar nih. Nanti aku jemput. Ya udah. Kalau gitu aku balik dulu ya, nggak enak lama-lama di sini. Udah balik sih. Ayo masuk dulu. Aku bikinin minum. Udah, aku mau masak dulu buat mas aku. Kasihan dia pulang ngajar, pasti dia capek. Ya udah deh. Aku masak juga kalau gitu. Ide, tumben banget. Ya aku belajar ya. Ya udah, bye-bye. Bye. Sayang. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Mau ku antar. Udah nggak usah, aku bisa mah punya kaki 2. Waalaikumsalam calon istri. Ngeselin ya. Silin kenapa? Pada nggak mau sama aku. Iya lagi. Padahal mah. Kamu berhenti makanya main begituan. Aku kayak gitu karena ditolak. Padahal aku banyak uang. Iya kalau Kenapa main nggak begi- mau? Tampannya lumayan. Iya, cuman kalau kamu main begituan, cintanya itu nggak awet. Itu cuman
cinta sementara. Sedangkan kalau cinta yang asli itu bertahan lama, Ge. Kok bisa sih? Ya bisa lah. Kan Kenapa? kalau kayak begituan didukunin, dibacain mantra. Jadi itu ada jangka waktunya. Ah, nggak percaya sama kamu. Malah kalau aku ke dukun. Wah, Buktinya apa? Kamu ke dukun tetap ditolak kan sama orang? ya bukan ditolak karena aku melanggar pantangan kadang. Ya nggak bisa. Alasannya kalau udah nggak berhasil, alasannya ya itu aja. Menolak Alah, melanggar pantangan. intinya cuma jalan satu-satunya nyari ke dukun. Mau minta kemana lagi? Mau minta yang di atas? Nggak akan Ya dikasih, berdoa. lama malah. Berdoa. Berdoa. Sholat di sepertiga malam, Ge. Sepertiga malam, sepertiga persegi. Enggak, mending ke dukun lebih cepet. Kamu. Cuma kurang beruntung Ya aja tuh, akunya. anaknya Pak Santo. Sekarang gimana? Dibawa kan? Iya, Makanya kasihan juga korbannya, Ge. tinggal menunggu ajal mah itu. Menunggu ajal. Kamu doain mati. Enggak. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Nggak usah soalim deh, mending kamu ikut takut ntar ya. Kemana? Ke dukun, cari dukun yang mantep. Iya, yang kebiasanya aja. Cuman kamu nggak apa-apa ke dukun. Ininya ke aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ferry, katanya nanti sore pulangnya. Enggak, Mas ternyata nggak ada mata kuliah, jadi pulang lebih awal. Kok nggak Gimana kabar bawa desanya? apa-apa? Mas Muni bukan healing ya? Kerja. Setidaknya bawa oleh-oleh. Ada. Ntar aku kasih kamu ya. Ntar aja deh. Gimana keadaan kampung ini? Baru aku mau cerita. Semenjak ditinggal Mas Ferry, kampung ini berantakan, Mas. Gimana ceritanya sih? Kok bisa nggak ada aku bisa berantakan? Ya kepala desanya dong, bukan aku. Ya bukan gitu, Mas. Dulu kan Mas Ferry waktu di sini suka ngadain kajian Islami tuh. Nah, semenjak gak ada Mas Ferry, kampung kita tuh sering ada apa? masalah, Mas. Korupsi? Bukan korupsi. Ini bukan masalah di kepala desanya. Masalah dukun, perdukunan. Mas, ini serius. Jangan ketawa. Aku tahu, karena masih kita kecil dulu ya, Bu. Itu dukun memang udah ada. Mas, masalahnya tuh aku pikir dulu pas kita kecil udah berhenti sampai situ. Ternyata menurun ke anak cucunya, Mas. Astagfirullahaladzim. Orang nggak boleh ke dukun karena dosa sekarang ini loh. Kalau ada gara-gara duit aja disupport. Yang penting upahnya ke aku. Uang jalan. Uang jalan. Lagi yang jalan pakai sama Anggap uang tutup mulut. tutup mulut, tutup mata kali. Nggak ada cewek yang lebih cantik teman kamu mungkin ada? Hah? Gak ada. Yang cantik-cantik udah punya pacar. Nggak apa-apa, kan belum menikah, cuma pacaran doang. Itu Vivi kan? Iya. Kok udah pulang? Cantik ya. Sekian lama aku menunggu. Cantik. Kayaknya bakal aku lamar deh. Ntar. Masa iya Vivi? Vivi ge. Lagi jauh banget nggak kelihatan aku ya. Rambutnya pirang. Wah. Sen, Gak mau ikut-ikut. kan cantik. Kamu udah pulang? Masih jadi pengangguran. Sombong amat, hah? Mentang-mentang dari luar kota. Luar kota ah? Kerja di luar negeri. Oh, luar negeri. Iya. Jalan kaki. Bisa dapat uang banyak, beli mobil, datang ke sini, pamerin. Gak ada hasilnya, kan? Hah? Mending kamu nikah sama aku aja. Gak nyesel, dulu nolak aku. Kotor Vi. Emang kalau aku kerja di luar negeri banyak duit harus aku pamerin gitu sama kamu? Ya harus. Gak ada gunanya dong, kamu gak pamerin.
aja buat keluarga aku, buat adik aku. Aku juga bisa Jangan nafkahin sampai kamu ya. kok. Jangan pernah megang-megang aku, najis tau. Iya, emang dulu kita pas kecil tuh udah banyak. Tapi aku pikir tuh putus di situ. Ternyata enggak, Mas. Sekarang makin merajalela. Turun-turun ke anak-anaknya gitu. Iya, ke anak cucunya. Ya, itu pentingnya agama sih dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi sebenarnya aku pikir setelah aku tinggal pondok, kegiatan-kegiatan tentang keagamaan itu masih dikerjakan sama masyarakat sini. Udah nggak ada, Mas. Mana Pak Kades nggak peduli juga. Oh ya, Mas Ferry bakal stay berapa lama di sini? Aku ada libur sebulan sih. Ya udah, dalam waktu sebulan Ya, Mas nanti aku Ferry juga bakal bangun lagi ya program-program sebelumnya. aku bakal mengedukasi masyarakat juga untuk ya lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan ke hal-hal kayak gitu. Mas, aku mau tanya deh. Emang orang kena santet, kena guna-guna, itu karena apa sih? Kayaknya yang aku tahu nih, orang-orang sini yang kena santet, itu pada rajin sholat. Santet tuh memang ada dari zaman Rasulullah dulu. Sihir namanya. Bahasanya waktu zaman Rasulullah. Jadi memang penangkalnya adalah gimana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau misalkan dengan sholat, dengan ngaji, mereka masih kena, artinya mereka tidak sungguh-sungguh mengerjakannya. Jadi orang jangan sombong, munafik. Jangan-jangan kamu di luar negeri jual diri. Biasa aja kali. Benar kan? Aja ya omongan kamu. Aku kerja di pabrik. Emang aku percaya? Hah? Apalagi kamu berubah drastis kayak gini. Wah, modelan-modelan. Mulut kamu tuh gak bisa dijaga ya? Kalau sampai orang sini denger omongan kamu tuh bisa jadi fitnah. Iya ya, ngapain fitnah? Emang kenyataan kayak gitu kan? Udah jujur aja. Tapi kalau sama aku bisa tutup mulut. Sekarang kamu mau jadi pacar aku. Gimana? Iya. Najis. Dari dulu sampai sekarang kamu gak bakal pernah selevel sama aku. Jangan kamu ngajar. Gak ikut-ikut kok. Apa? Awas aja. Kamu tuh kebanyakan gaya. Duit pas-pasan juga. Belagu banget sih kamu. Emang siapa sih kamu? Mau lu dah. Sombong amat. Mentang-mentang dari luar Bajunya negeri. buka, bajunya buka. Bajunya buka. Awas Bau. aja. Aku akan kasih dia pelajaran. Pelajaran apa? Matematika. Bes! Aku takut ntar. Kemana? Masih nanya kemana. Kesel ini orang. Yang penting ininya. Iya. Sekarang. Sekarang. Sini. Enggak. Sekarang. Yaudah yuk. Kesel dia. Kasihan ditolak. Bukan ditolak, diludahin. Kakak udah sampai. Aku gak suka dipeluk. Aku sekarang manggil kakak aja. Udah kayak anak kota. Ini apaan nih? Kenapa? Ini maksudnya apa? Maksudnya gimana? Kenapa pakai baju kayak gitu? Iya di luar sana aku biasa pakai kayak gini. Iya di luar sana, tapi beda sama di kampung. Kakak harus bisa nyesuaiin dong. Please deh, dari tadi tuh ya aku di jalan ketemu 2 orang nyebelin. 3 sebenarnya sih. Kenapa emang? Goda-goda kakak kan? Ya pantas baju kakak kayak gini. Si anak pesantren. Dia pulang. Udah di kampung ini? Oh, kakaknya Adel. Ketemu sama dia. Dia juga protes. Iya dia katanya baru pulang juga. Terus aku juga ketemu sama
Sama Bagus. siapa? Ya ampun. Feeling aku emang dari tadi udah gak enak sih. Kenapa? Kak pakai baju kayak gini terus ketemu sama Gege. Kak, Dia bilang aku di luar jual diri. Hah? Ya udahlah, nggak penting juga kan. Yang penting aku sekarang bisa pulang, hutang-hutang udah lunas. Tadi di pinggir jalan aku juga udah lihat lahan yang dulu. Ada hal-hal yang kurang mungkin dalam wudhunya, dalam cara mengerjakan sholatnya, kekusukannya, dan banyak hal mungkin. Bisa jadi salah satunya karena ria ya, sholat karena Nah. ingin terlihat baik. Betul. Memang ya susah ya di kehidupan di masyarakat, tiap orang beda-beda. Jadi ada yang mereka agamanya taat banget, tapi di kehidupan duniawinya juga diimbangi dengan ria, iri. Percuma juga sholatnya dong. Terus gimana dong cara memberantas perdukunan yang ada di kampung kita? Ya udah, kita sosialisasi lagi tentang keagamaan, kita ya rapatkan lagi barisan untuk itu. Jadi mengedukasi masyarakat tentang dunia perdukunan itu. Sudah, kakak capek, istirahat dulu, nanti kita bahas lagi. Insya Allah kakak bakal atasi semua masalah ini dalam sebulan ini. Ya udah deh. Masakin kakak ya. Ya udah aku masak kok. Belum deh kak. Gimana sih? Ya udah kita beli dulu ya. Enggak, aku tidur dulu kok. Ya udah. Aku pengen itu dibeli nanti. Oke, lupain soal itu dulu. Soal Gege, jangan pernah kakak deketin dia lagi. Ya enggak lah, dari dulu aku nggak mau sama dia. Iya. Nggak, takutnya dia tuh mau macem-macem. Anak Soalnya kampung bisa apa sih? Macam-macam apa dia? rumornya sekarang dia mainnya dukun. Dia banyak deketin cewek-cewek sini. Bener-bener. Kalau cintanya dia ditolak, dukunnya bertindak. Udah kayak lagu aja. Kamu percaya sama hal kayak gitu? Itu hal tahayul, mana ada sih? Udah ada kejadian, Kak. Halah, kenapa? Dibikin apa? Dibikin jatuh hati? Dibikin gila? Dibikin stres? Gak ada. Orang stres ya karena pikirannya sendiri. Orang gila ya karena pikirannya sendiri. Bukan karena dukun. Istighfar. Istighfar. Kok kamu malah percaya dukun sih? Zaman udah modern. Mana ada sih dukun-dukunan? Dari dulu emang udah ada, Kak. Di agama aku juga tahu. Ya udah. Kalau ya sihir emang ada. Tapi aku nggak percaya zaman sekarang yang namanya dukun. Mana ada manusia yang bisa bikin orang stres? Ya itu kan dengan bantuan jin. Ya udah, Kakak. Ya Makanya udahlah, nggak mungkin. Ngejaga pakaiannya tuh biar tertutup. Udah, Ini tuh kampung, Kak, bukan Taiwan. udah stop. Barang-barang aku lusa baru nyampe. Aku cuma bawa seadanya. Pantesan dari tadi nggak bawa koper. Oleh-olehnya juga ada di koper. Ya udah, istirahat Gi. Ya kamu masuk. Ini tempatnya, Zen. Serem banget. Nggak usah takut. Aku pasti yakinin kalau ini pasti ampuh, Zen. Ayo, Zen, masuk. Kan sini, Ge. Emang sini? Permisi, Nyi. Nyai. Nyai. Duduklah. Duduk. Permisi, Nyai. Baan pole, Gus. Apa boleh? Saya kesini mau bikin orang sengsara. Ini fotonya. Namanya
Oh, Filia. Ben seneng kau orang ria. Dulu saya suka, cuma karena ditolak, saya benci banget. Dan dia baru balik lagi ke desa ini, saya mau hidup dia sengsara. Jangan dibikin mati, saya mau dia sengsara seumur hidup. Kalau bisa buat dia gila. Mangkana Gus, ndi mau coba. Ruwet mun masalah beun lah. Pakile apa pasang sara. Dua-duanya. Mun perak makile orang gempang. Ya udah, gilakan aja. Mukamu yang bikin sulit. Jadi saya gak bisa bantu. Hubungannya apa, Nyai? Ini saya di roasting. Bentau, Nggak ada Ariah pantangan apa? Kurang tahu nih, kan belum dikasih tahu. Mun beni saya bini saya kira. Bean saya kira. Kenapa bisa begitu? Siap nje. Resikonya raja. Saya siap. Siap. Siap pantangan. Ya pantangan nari ya lah. Mun beni saya bini saya kira. Bean saya kira. Oh, resiko. Masa iya aku belum mandi? Air apa nih nggak tahu. Cek lupa ya. Transfer. Mulai lah. Kok serbak ngumuan ben. Cuma sekarang udah dukun bisa transfer. Makasih, Nyai. Transfer, jangan makasih. Iya, tadi transfer. Lewat panah. Ben mun tak transfer. Mate dukale ben. Mulai. Siap, Nyai. Makasih, Nyai. Makasih, Nyai. Maaf, Nyai. Kak, makanannya udah siap. Makan yuk. Kak, kakak kenapa sih kok akhir-akhir ini sering di kamar? Biasanya kakak nggak betah kalau di kamar terus. Kak, kenapa? Kakak kok panas sih badannya, Kak. Kak istighfar, Kak.
Kak, istighfar. Kak. Istighfar, Kak. Aku adik kakak. Aku Didan. Kak. Aku Didan. Aku bukan siapa-siapa. Aku nggak bakal ngapa-ngapain kakak kok. Kakak, udah tenang dulu. Tenang. Aku nggak bakal macam-macam sama kakak. Aku adik kakak. Udah tenang dulu. Istighfar. Udah sadar. Kak. Nggak apa-apa. Nggak usah panik. Ngapain ya? Nggak ada apa-apa di sini kok. Udah, tenang. Aku ambilin air. Kak, jangan keluar. Assalamualaikum. Mbak udah pulang? Mbak? Kak, Mbak kamu kenapa sih? aku juga bingung. Dia kayaknya sakit deh. Soalnya badan dia panas banget. Lah, dia sakit tapi kok ketawa-ketawa gitu? Aku juga nggak tahu, tapi aku yakin dia itu ngigo. Badan dia panas banget. Bentar deh, apa kita bawa ke mantri aja? Tapi masalahnya mbak kamu kabur. Dia dari tadi takut sama aku. Aku juga bingung. Dan Aku takut dia kenapa-napa. aku kok jadi kepikiran rumor yang ada di desa kita ya? Tapi nggak mungkin lah, mbak kamu kan baru balik. Nggak. Aku sempat berpikiran kayak gitu juga sih. Mending kita positif thinking aja, jangan sampai kita mikir ke situ. Dan tapi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Mbak kamu pernah punya masalah sama orang sini. Del. Dan aku khawatir. Udah. Jangan mikir kayak gitu. Memang kakak aku waktu datang ke sini ketemu sama Gege. Vivi. Vi. 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 Kamu kenapa? Vi. Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Kan sih? Kamu tadi lari-lari ketawa-ketawa mulai pohon. Vi? Kamu oke? Kamu tadi lari-lari ketawa-ketawa terus naik pohon. Kamu nggak apa-apa? Ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Bukannya kamu lari-lari tadi? Jelas aku tidur. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Vi. Iya udah pergi. Aku mastiin kamu nggak baik-baik aja ya? Kamu nggak apa-apa? Kamu kok kayak bingung gitu sih? Hah? Ada masalah? Mas Edo. Mas. Apa? Saya minta tolong, Mas. Minta tolong apa? Kakak saya, Mas. Dia lagi sakit. Nggak baik-baik aja. Terus ada di rumah sekarang? Ini kita lagi nyari. Saya minta tolong, Mas. Kayaknya dia lagi sakit, terus dia lagi ngigau. Yaudah kita lihat aja. Kita juga udah laporan kok ke Pak Kades buat nyariin Mbak Vivi. Iya. Badan dia tuh panas banget, Mas. Panas tinggi. Sampai dia ketawa-ketawa sendiri, kenapa ya? Kok aneh gitu? Saya juga nggak tahu, Mas. Kalau demam biasa
Gak mungkin dong sampai ketawa-ketawa ya kan? Ya masa kayak anak kecil step mas? Nah, ya Nggak itu. mungkin kan? Mungkin ada penyakit lain, Mas. Enggak, kalau dia demam ada bisa infeksi. Ya kan? Bisa mungkin karena dia mau flu. Tapi kalau ketawa-ketawa itu gak mungkin kan? Bahkan sampai lari-lari, dia kabur-kaburan. Nah, terus kalau kabur gimana aku? Ya kita ke rumah dulu mas. Kalau kita udah nemuin mbak saya baru. Bentar dulu, Mas Edo sibuk nggak? Enggak, ya udah nggak apa yuk. Nggak apa-apa nih, baru pulang terus Nggak langsung. apa-apa, nggak apa-apa. Yang namanya warga kan, kita kan kekeluargaan harus. Ya makasih udah. banyak mas. Apa Ya kita langsung aja? Ya langsung aja, ngapain kita nunggu? Ya kan? Ya udah yuk, siapa tahu naruh tas dulu. Nggak usah ya udah. Ya udah, ayo. Ayo mas. Ayo. Vi, kamu ada masalah? Gak apa-apa, cerita sama saya, Vi. Vi, kamu mau ngapain? Apa? Nggak ada apa-apa. Apa? Ya udah. Enggak, bukan Vi. Kamu pasti ini ya. Surupan nih, Vi. Kamu pasti kesurupan nih. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Siapapun kamu pergi dari tubuh Vivi. Vi, aman? Kamu gak baik-baik aja. Aku antar kamu pulang. Gege, Vi, itu Gege. Vi, Emang ya kalau orang sombong, kena karmanya. ya nggak boleh gitu. Dia kayaknya ada masalah deh. Gak mungkin. Dia kesurupan gila. kayaknya. Bukan gila. Kemarin aja dia baik-baik aja kok. Vi, Asal gak tahu. ya udahlah, kita doakan yang baik-baik. Vi, kita doain yang baik-baik. Kita doain yang baik-baik aja untuk dia, supaya dia sembuh. Bukan malah ngehina kayak gitu. Bukan menghina. Orang kayak gini udah gak bakal sembuh ya. Apapun jalannya kok Tuhan mengizinkan pasti sembuh. Gak mungkin. Jangan percaya. Kamu ateis. Kita hidup di dunia ini karena Tuhan. Tuhan sama Tuhan beda. Terserah kamu deh. Bapak, Bukan. Vi, itu hanya halusinasi kamu. Ya udah, aku antar kamu pulang. Gak usah. Ntar orang-orang nganggapnya kamu juga gila. Bodoh amat. Aku cuma mau bantu dia kok. Aku janji bakal sembuhin dia. Iya, aku antar. Ya. Dengan izin Allah pasti bisa. Ya udah, kau antar kamu pulang. Assalamualaikum. Permisi ya. Aku coba deh, kamu cek dulu di kamar. Kak. Kak Vivi. Ada Dan? Kok nggak ada ya? Dia masih belum balik. Kenapa kamu nggak ngejar mbakmu dulu? Aku pikir kakak udah ada di rumah. Warga udah pada nemuin. Takutnya ada apa-apa di jalan. Iya kan? Lagian aku denger dari cerita kamu, dia ketawa-ketawa. Terus tiba-tiba dia nekat. Lompat pagar kayak. Terus Aduh, gimana? jangan malah nakut-nakutin. Iya bukan nakut-nakutin, tapi kemungkinan terburuk seperti itu. Nggak mungkin mas. Kita positif thinking aja. Ya, Jangan sampai mikir yang macem-macem. Dan tapi ini aneh banget loh. Bahkan Mas Edo aja bilang kalau itu tuh aneh. Apa ini pengaruh santet? iya nggak tahu ya. Saya sih kurang percaya masalah seperti itu.
Cuman kalau dari ceritanya Mas Didan tadi, nggak mungkin dong orang demam ketawa-ketawa ya kan? Orang demam tuh pasti pusing, badannya udah sakit-sakit semua. Hampir semingguan ini saya takut karena ya kelakuan mbak saya tuh kayak gitu. Kenapa kamu nggak ke aku dulu? Kalau udah tahu mbaknya sudah semingguan seperti itu. Maksudnya sekarang yang parah, seminggu yang lalu dia masih nggak kayak gitu. Bentar deh. Aku pikir ya cuma sakit biasa aja, Mas. Mas, kalau penyakitnya udah aneh, apa kita nggak bawa ke orang pintar aja atau ustadz gitu? Ya itu opsi kedua lah, aku cek dua-duanya. Masalahnya mau dicek gimana kalau Mbak Vivinya belum datang? Iya udah. Aku cari dulu. Mungkin kalian tunggu sini aja. Ya udah, kenapa kita nggak cari bareng-bareng aja, cek ke lokasi langsung ya kan? Ya takutnya kalau kita bareng-bareng keluar, terus Mbak Vivinya pulang gimana? Iya, takutnya itu, Mas. Ya udah, kalau kita tunggu sini. Ya, kamu tunggu sini juga ya. Ya udah, kamu yakin cari sendiri? Aku Yakin kok. sambil telepon Pak Kad. Waalaikumsalam. Ini Kak. Mas Ferry. Saya tadi ketemu di jalan. Mas, makasih banyak Mas udah nemuin kakak saya. Kamu Tri. Mas tadi ketemu di mana? Di jalan mana? Sebenarnya kondisi badannya nggak apa-apa sih Mas. Enggak demam atau apa? Didan bilang demam, tapi ini enggak sih, ini wajar sih. Mas, apa dia punya penyakit psikolog? Mas tadi Stres atau gimana gitu? Tadi panas banget, Mas. Enggak, ini sudah hangat badannya dan ini normal. Udah mendingan. Mungkin secara medis nggak apa-apa, tapi mungkin secara spiritual ada gangguan, Mas. Ya tadi Mbak ini bilang katanya takutnya diguna-guna. Lah saya mau ngecek dulu, saya kan nggak percaya masalah seperti itu Mas. Iya. Ya nggak apa-apa, coba saya kasih dulu, Mas. Kalau akan ada masalah klinis nanti saya bawa ke Iya. Mas itu. Mbak, Ya udah kalau gitu Mas. Kalau misalkan ini nanti kita bawa psikolog juga, mungkin bisa aja. Iya. Ya sama-sama jalan ya Mas. Siap. Ya. Makasih banyak, Mas. Iya. Nggak apa-apa tapi ya Secara fisik medis. nggak apa-apa, secara medis nggak apa-apa Mas. Kondisi suhu tubuhnya juga masih termasuk normal. Makasih banyak. Iya. Makasih, Mas. makasih banyak Mas Edo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Ferry, terus diapain nih? Kayaknya Vivi ini kerasukan deh. Tadi dia sering berhalusinasi. Kemudian bapak gitu katanya. Bapak? Maksudnya? Kak, Bapak udah nggak ada. Ikut bapak. Enggak. Istighfar. Mas Ferry. Dia ada di alam bawah sadar, nggak apa-apa. Mas Ferry. Ya kayak gini sih butuh proses dan Mas. kita coba ruqyah aja. Ah, iya Mas. Ide yang bagus, Mas. Kita harus ruqyah. Mbak. Kan Bukannya. Aduh, bukannya mana? Nggak tahu. Mas Ferry, di sini atau di kamarnya? di sini aja nggak apa-apa. Kak, Didan, ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. istighfar Fi. Astagfirullahaladzim Fi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, itu aja Del. Fi, istighfar. Iya, udah kita berdoa. Kita sambil ruqyah, mohon kepada Allah biar dia dikembalikan sembuh lagi. Iya, Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ben boleh kadel. Baru juga sampai Nyai. Udah di shotgun aja. Apa boleh? Kenapa
orang yang waktu itu saya minta gila udah sembuh. Katanya ilmu Nyai paling hebat di desa ini. Ben tahu arapah mata kena tang ilmu. Kenapa? Ben kan nyicil, saya majar kangko. Ilmunya nyicil kia. Oh, maaf Nyai. Saya akan lunasin deh. Nyai, saya minta ramuan lagi Nyai. Saya bikin Vivi gila lagi. Tiba-tiba bisa sembuh gitu. Saya lunasin deh. Transfer setia. Mak nyetong tang ilmu. Ben mata libelian ke dina. Kok lah serbek ning kumuana ben. Baik Nyai. Muka saya kenapa sih? Udah saya transfer Nyai. Nggak ada ini Nyai. Ramuan lagi selain ini. Nggak apa-apa kok, saya ikhlas. Tapi manjur kan? Udah saya lunasin lah. Orang apa kun? Misalnya Nyai. Oh, yang disantet. Iya. Tetap Nyai. Aduh, mak masih beken segila re. Ningko foton. Ngapain Nyai? Follower saya sedikit, jangan live IG. Ingin coba TikTok kah? Oh. Gak diturun gua apa sih bagus nih? Kok tak bisa nolongin Men Setia? Kenapa Nyai? Nyai? Kok bisa sih? Kok mun terus? Kok segila? Nyai? Kok gitu? Kok tak bisa nolongin Mbak Setia? Nyai kenapa? Pakun TF cek lupain kok takut bola nah. Kenapa sih? Katanya dukun hebat. Aduh. Nyai! Aku saya dukun lain nih. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul-adzim. Jadi dari sekarang biasakan untuk ngaji meskipun dalam sehari 1 kali, dan perbanyak doa ketika mau malam dan setelah subuh. Itu bakal melindungi diri kita. Sebenarnya perlindungan terbaik itu adalah perlindungan dari Allah, bukan dari orang lain. Maksud Mas zikir pagi petang? Iya. Jadi zikir setelah subuh sama setelah asar itu bagus. Zikir setelah subuh itu melindungi diri kita sampai asar. Dari asar itu melindungi diri kita sampai pagi lagi. Jadi jangan percaya sama manusia. Karena sebaik-baik pelindung itu adalah dari Allah. Dan ibadahnya Mbak Vi, sebenarnya saya juga Mas, ya gaji ibadah saya. Makasih banyak ya. Kalau bukan kamu, mungkin aku udah lupa sama diri aku. Bukan karena saya, karena Allah. Saya hanya perantara aja untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan kayaknya mbak kamu tuh butuh pasangan yang ngerti sama agama biar bisa ngelindungin. Maksud kamu?
Ya aku sebenarnya ngomong ke kamu lebih kode ke Ya ini. sudah, yang penting sekarang Vivi udah sembuh. Dan penangkalnya adalah yaitu tadi ibadah dan perbanyak baca Al-Quran. Insya Allah ya tuh. Kamu kalau ada waktu bisa kan ngajarin aku? Bisa banget kok. Bisa banget dia. Dia setiap hari free. Saya minggu depan udah balik. Emang kalau kakaknya jodoh, kita juga nggak apa-apa. Ya nggak apa. Ya Gi, Mana sih? sih rumah Vivi, kenapa? Kamu tuh yang ngapain di sini? Udah sembuh. Udah. Banget malah. Alhamdulillah. Duduk Gi. Enggak. Oke, tujuan kamu sini apa? Ya aku cuma ngasih tahu sama dia. Jangan pernah sombong lagi. Kamu sombong? Enggak. Tergantung gimana menyikapi kita. Kalau kamu nyikapi orang lain dengan kamu negatif thinking, kamu akan berpikir buruk sama orang itu. Tapi gitu pun sebaliknya. Ingat ya, Ge. Setiap perbuatan buruk itu bakal balik ke diri kamu sendiri. Amin. Maksud kamu? Emang aku mau bilang apa? Yang pasti Allah itu maha adil. Udah, nggak perlu suzon. Gigi, mau ada apa kesini? Mau kasih tahu dia, nggak usah sombong lagi. Ya udah, yang penting udah tersampaikan kan. Kamu jadi pahlawan di sini. Saya nggak bilang begitu. Oh. Mau deketin dia dengan cara berkedua agama. Lucu ya kamu. Kenapa kamu kesini bawa-bawa? Apa tadi kamu bilang? Bahas agama. Emang kamu kepanasan? Lihat itu. Hah? Emang dari pikirannya udah kotor semua. Ya sembarang. Ya Udah udah, sembarang. ya udah, ya udah. Udah kelihatan dari mukanya. Jangan sampai kamu sudah jalan kamu jadi gila. G, kalau urusan kamu sudah selesai, bisa tinggalkan kita. Dan suruh keluar dari rumah ini. Gak usah disuruh, aku bisa jalan sendiri. Jangan pegang. Wah. Mbak, Mas, aku nyus ya. Kenapa? Karena aku tahu Ferry gimana, aku boleh minta satu hal nggak ke kamu? Boleh. Mbak mau minta apa? Aku tahu sih, harusnya laki-laki yang Mbak Alun berperan. Tapi aku yakin dengan adanya kamu, mungkin Diden bisa lebih baik ke depannya. Paham kan? Mbak, Boleh kan, Fer? Kalau Adel suka, Diden udah bilang kok. Jauh sebelum ini Diden pernah cerita kalau suka sama kamu. Udah sana, ngobrol depan. Tapi emang boleh kalau kakaknya berjodoh, adiknya juga. jodoh itu Tuhan yang menentukan. tapi perlu ada usaha juga kan? Manusia itu hanya berusaha dan mencari yang terbaik. Udah waktunya Mas itu berusaha. Nah, kok malah? Ayo kita. Berarti boleh. Tapi dengan syariat Islam, jangan sembarangan. Kalau mau pacaran atau mau bertaruh, ke rumah aja. Iya mas, siap. Lagian saya nggak pernah nyentuh Adel kok. Bagus kalau gitu. Saya percaya kamu. Pernah. Nggak pernah. Iya kan? Iya, udah. Ayo kita keluar yuk. Yuk. Mas, aku beli jajan dulu ya. Oh ya Mbak, nanti ke rumah ya. Aku mau masakin Mbak sama Mas. Nanti ada acara 1 tahun meninggalnya Bapak. Datang aja ke rumah. Masih datang. Ya udah, Makan-makan. Siap. Mau makan ngaji. Iya, ngaji dulu kan baru makan. Iya. Saya tidak membatasi dengan siapa Adel bergaul. Yang penting masih dalam koridor. Vi,
Mungkin sesuai kita udah harus punya pasangan. Dan adalah sebaik-baik pasangan adalah orang yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Bisa menjadi imam, bisa menjadi pelengkap. Karena pada hakikatnya wanita itu diciptakan diambil dari tulang rusuk pria. Far, kalau kamu pasti udah banyak perempuan yang mau jadi pendamping kamu. Beda Jangan sok sama tahu. aku. Enggak lah, aku hanya pengen menjaga kamu dari hal-hal kayak kemarin. Caranya? Aku harus ngaji kan? Ta'aruf dalam Islam adalah semacam pacaran, tapi kita masih dalam syariat Islam. Ta'aruf itu bukannya jalan untuk nikah ya? Tidak berarti, tidak harus. Ta'aruf itu adalah gimana kita bisa menentukan pilihan dan saling mengetahui antar. Iya, tapi tujuannya nikah kan? Arahnya ke situ. Berarti kamu mau... Itu pun kalau kamu berkenan. Saya gak mau ada pacaran. Cuman kita harus saling mengenal dulu dengan cara ta'aruf. Kalau kita udah sama-sama yakin, ya apa salahnya? Far, aku mau kamu nuntun aku. Insya Allah. Ya, aku terima aja kan kamu. Alhamdulillah. Ya udah, yang terpenting komitmen kita dari awal sudah seperti ini. Aku pengen kita sama-sama saling menjaga. Saya adalah dukun tersakti. Elemen tanah. Semua orang pasti suka sama saya karena saya orang terganteng di dunia ini.